Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bu, perkenalkan saya Zahra Afifah dan di sini ada teman saya. Lagi ada Rio Pratama. Bu. Sebelumnya Ibu dengan siapa dan dari program pendidikan apa? Oh, berarti harus perkenalan diri. Iya. Oke. Saya Ibu Reza Nia. Saya dari Prodi PE Pendidikan Ekonomi. Ya, macam-macam mata kuliahnya yang ada. Bu, ada IP, ada administrasi pendidikan, terus SPI juga, beda-beda tiap semesternya. Nah, boleh apa yang mau ditanyakan silakan. Mau bertanya juga Bu, apakah selama dulu Ibu waktu Ibu menjadi siswa atau mahasiswa, apakah ada dosen favorit Ibu? Dosen favorit atau dosen yang disenangi nih? Dosen favorit sama dosen yang disenangi beda. Favorit Bu. Dosen favorit ada, namanya itu Ibu Evi. Ibu Evi itu masih mengajar sampai hari ini di kampus saya tamatan Undri. Masih mengajar sampai hari ini, yaitu mengajar mata kuliah manajemen agrobisnis. Itu waktu di masa saya ya, nggak tahu kan tiap semester biasanya berganti. Nah, kalau diceritakan bagaimana Ibu Evi ini, dia orangnya humble ya, maksudnya itu dia bisa berbaur, dia orangnya murah senyum juga, dia juga pokoknya ibunya tuh lembut. Jadi apa yang disampaikan sama Ibu Evi tersebut memang langsung masuk ke kita, karena cara penyampaiannya lebih baik. Udah gitu ditemui di luar kampus juga nggak masalah, ditemui di Prodi juga oke aja, pokoknya nggak ada masalah selama sama ibu tuh nggak ada masalah. Dan kenapa ya jadi dosen favorit ya itu karena gampang ditemui, di telepon diangkat. Kalau dulu kan nggak ada pakai SMS ya, zaman saya ya kan. Kalau kalian kan udah ada chat WA. Iya. Kalau zaman saya dulu SMS nggak boleh, harus by phone. Nah tapi ibu tuh nerima SMS tapi ya kalau misalnya SMS kan agak lama dibawain kan, jadi lebih cepat lewat telepon aja. Di telepon oke, mau jam berapa pun oke, selalu diangkat. Selanjutnya guru seperti apa yang menarik menurut Ibu? Selain guru itu ramah, selain guru itu mudah dijumpain atau dosen itu mudah dijumpain? Guru itu yang penting itu dia ini ya berbau, maksudnya itu dia bukan ngasih materi saja sama mahasiswanya, tapi juga ngasih motivasi. Jadi nggak hanya materi, kalau guru udah otomatis dia menguasai materi ya, jadi nggak perlu diragukan soal materinya, pasti dia paham. Tapi guru tuh harus punya motivasi sama empati sama mahasiswanya, harus, karena kalau guru nggak punya motivasi atau empati sama siswanya atau mahasiswanya, ya dia nggak bakal klop, maksudnya tuh nggak bisa saling ngulik satu sama lain, nggak bisa. Kita kan dari guru sama murid kan harus terkoneksi ya, maksudnya ini kenapa biar bisa diselesaikan masalahnya kan. Tapi kalau misalnya guru nggak punya motivasi dan empati, saya rasa kalau cuman dia ngobrolin soal hal materi aja, saya rasa nggak bakal Bosen juga sama mahasiswa atau siswa. Jadi motivasinya ya juga, empatinya ya juga, sosialnya juga. Selain untuk memahami materi ya, guru itu udah pasti memahami materi, cuman yang lebih penting itu motivasi dan empatinya sama mahasiswa atau siswanya juga. Itu sama lagi. Terakhir nih Bu, kami mau minta saran dari Ibu untuk kami ke depannya sebagai calon guru itu gimana? Gimana ya? Kalau kalian sih semakin tamatnya 3 atau 4 tahun lagi ya, perkembangan semakin maju, teknologi semakin maju. Ya harapannya mudah-mudahan kalian jadi guru yang punya guru yang beretika, guru yang gak hanya pintar soal materi saja, tapi guru yang bisa mengayomi sama membimbing muridnya ke jalan yang lebih baik, masuk ke jalan yang lebih baik itu maksudnya. Udah cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri bersama Rio Pratama dengan ada abang kita, siapa bang? Al-Fajri Ramadhani. Al-Fajri Ramadhani dari fakultas mana bang? Dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Oke, kami di sini bang ada sedikit ingin bertanya-tanya nih tentang ada nggak nama dosen atau dosen favorit abang atau guru lah, guru favorit abang yang dulu atau sekarang yang abang sukai? Oh, ada bang, ini bang.
ada satu dosen bang yang saya sangat suka bang kalau masuk ke kelas tuh bang. Itu Alasannya kenapa, Bang? alasannya karena beliau mengajarnya ya enak lah gitu kan bang. Dia mampu menghidupkan suasana kelas itu, mampu membangkitkan mood mahasiswa saat belajar itu bang. Jadi mahasiswa tidak gampang bosan bang. Itu dengan Bapak siapa namanya, Bang? Itu dengan Bapak Nanda Suryadi bang. Beliau mengajar mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Syariah bang. Saya bisa minta saran, Bang, saran untuk pesan nasihat lah kepada kami nih calon-calon guru di masa depan nanti. Kalau pesan saya sih bang ya, kalau jadi dosen tuh tidak hanya sekedar pintar mengajar bang, tetapi dosen itu juga harus bisa membangkitkan ya suasana di kelas tuh bang. Kadang kan perasaan mahasiswa ini berbeda-beda, ada yang moodnya lagi nggak bagus, ada yang moodnya bagus. Jadi bisalah dosen itu mampu membangkitkan semua itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zahra Nur Afifah. Siang ini saya akan mewawancarai mahasiswa Saintek. Yaitu di sini ada Kakak Aulia Julianti. Semester berapa Kakak? Semester 1. Oh, semester 1, masih maba guys. Iya. Jurusan apa? Jurusan Teknik Industri. Teknik Industri. Kalau boleh tahu, selama ini kan udah ada masuk kelas nih. Siapa dosen terfavorit Kakak mungkin? Dosen favorit ya? Ya. Ada Bapak Dasmar Ali SHMH sih. Itu dosen matkul apa? PPKN. Kenapa alasan menyukai Bapak itu? Kebetulan Bapak itu sukanya jokes ya. Dan jokesnya itu nyambung juga di saya. Jokes itu kan membuat kelas tuh jadi lebih hidup gitu ya, tidak kaku. Juga cara penyampaian materinya itu masuk sih di saya. Kalau Kakak dosen atau guru gitu ya, menurut Kakak itu yang bagaimana yang menarik? Kalau dosen tuh saya suka dosen yang asik ya, bukan hanya materi aja gitu. Kalau materi aja kan itu bisa buat ngantuk ya, Bosan. Jadi, iya bosan gitu. Jadi yang asik juga gitu. Oke, terakhir kami mau minta saran nih sama Kakak untuk kami sebagai calon guru. Menurut Kakak, kami tuh harus bagaimana mengajar ke depannya? Untuk calon guru ya, yang pertama itu semangat ya untuk calon guru. Yang kedua nanti kalau udah jadi guru, kalau ngajar tuh yang asik, juga yang perhatian untuk murid-muridnya. Jangan membeda-bedakan muridnya ya, berikan keadilan untuk murid-muridnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini bertemu kembali dengan saya Elsa Pratiwi dan Abang siapa namanya? Pak Wahid. Dengan Bapak Wahid. Adapun Bapak Wahid akan kita wawancarai mengenai dulu Abang waktu sekolah ada nggak sih guru favorit atau sekarang kerja di kampus ada dosen favorit Abang? Ada. Siapa tuh boleh sebutkan? Dan kalau dosen Ya, itu Pak Fikri. Pak Fikri ya, mengajar di Pekon. Terus kenapa Abang suka sama Bapak ini, Bang? Karena Bapak itu menyenangkan, ramah, baik. Oh, terhadap mahasiswa, terhadap karyawan-karyawan lain gitu ya Bang. Terus kenapa Abang suka sama Bapak ini? Terus apakah ada hal-hal lain selain ramah ataupun gimana? Menyenangkan aja. Bapak ini juga peduli nggak sih sama lingkungan atau gimana gitu Pak? Baik, terima kasih Pak. Terakhir, apa sih saran Bapak untuk kami anak-anak tarbiyah yang menjadi calon-calon guru ke depannya? Supaya menjadi guru lebih baik ke depannya, mendidik anak-anak. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Elsa Pratiwi, sekarang dengan adik siapa? Adik Zahra. Di sini dengan adik Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Baik, adik Zahra, kakak izin bertanya
tanya sedikit ya. Dulu adek waktu sekolah ataupun sekarang kuliah punya nggak dosen favorit atau guru favorit? Siapa tuh namanya kalau boleh tahu? Tapi nggak tahu lengkap namanya, tapi tahu nama Ibu Fitria. Oh, Ibu Fitria. Alasan Zahra suka sama ibu itu kenapa? Ibu tuh baik dan apa gitu. Baik, nggak suka marah-marah gitu ya. Peduli. Baik, terakhir ada nggak sih dek saran untuk orang kakak nih dari Fakultas Tarbiyah yang nanti jadi guru? Sarannya aja, apa orang kakak tuh harus jadi guru yang baik atau jadi guru yang galak-galak gitu? Semoga